Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Hidayat, NIT 24424148, kelas Teknika 4F. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan contoh strategi jangka panjang dalam pengembangan kru kapal. Pengembangan kru kapal sangat penting karena sumber daya manusia menentukan keselamatan, efisiensi operasional, dan keberhasilan perusahaan pelayaran. Strategi jangka panjang biasanya dirancang untuk jangka waktu 5-10 tahun agar kru memiliki kemampuan yang terus berkembang sesuai kemajuan teknologi maritim. Strategi pertama adalah pelatihan berkelanjutan. Perusahaan harus memberikan training rutin mengenai keselamatan kru, navigasi, pengoperasian mesin, penanganan keadaan darurat, dan perlindungan lingkungan laut. Dengan pelatihan yang terus dilakukan, kru dapat bekerja lebih profesional dan mengurangi risiko kecelakaan di kapal. Strategi kedua adalah pengembangan jenjang karir yang jelas. Kru harus mengetahui peluang kenaikan jabatan, misalnya dari kadet menjadi officer, kemudian chief officer hingga kapten atau chief engineer. Adanya sistem karir yang jelas akan meningkatkan motivasi dan loyalitas kru terhadap perusahaan. Strategi ketiga yaitu dukungan sertifikasi internasional. Perusahaan dapat membantu kru mengikuti pendidikan dan sertifikasi seperti STCW, tanker training, dan pelatihan teknologi modern. Sertifikat internasional meningkatkan kompetensi kru sehingga mampu bersaing di industri pelayaran global. Strategi berikutnya adalah penguasaan teknologi digital dan otomatisasi kapal. Saat ini banyak kapal menggunakan sistem otomatis, elektronik navigation, dan monitoring berbasis komputer. Karena itu, kru perlu dilatih menggunakan teknologi modern agar tidak tertinggal dengan perkembangan industri maritim. Selain kemampuan teknis, perusahaan juga perlu menerapkan program pengembangan kepemimpinan. Officer dan calon pemimpin kapal harus dilatih dalam berkomunikasi, manajemen tim, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Kemampuan leadership sangat penting untuk menjaga kerjasama dan disiplin di atas kapal. Strategi lainnya adalah peningkatan kesejahteraan kru, misalnya dengan memberikan jadwal kerja yang baik, fasilitas kesehatan, dukungan mental, serta sistem penghargaan bagi kru berprestasi. Kru yang sejahtera akan bekerja lebih fokus dan produktif. Kemudian perusahaan juga perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Penilaian rutin membantu perusahaan mengetahui kemampuan kru, kelemahan yang perlu diperbaiki, dan pelatihan apa yang dibutuhkan di masa depan. Terakhir, perusahaan dapat bekerja sama dengan akademi atau universitas pelayaran untuk menyiapkan calon kru yang berkualitas sejak awal pendidikan. Kesimpulannya, strategi jangka panjang dalam pengembangan kru kapal meliputi pelatihan berkelanjutan, jenjang karir, sertifikat internasional, penguasaan teknologi, kepemimpinan, kesejahteraan kru, dan evaluasi berkala. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat memiliki kru yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan pelayaran modern. Sekian dari saya. Terima kasih.